sekiranya dianggap sepele atau hal yang dianggap itu bukan merupakan suatu gangguan penyakit, maka waspada, jangan abaikan kalau merasakan gangguan mental, karena gangguan mental akan berbahaya bagi tubuh yang tentunya kalau tidak kita cegah dari awal, maka nanti akan merugikan pada masyarakat itu sendiri, bahkan pada diri sendiri. Jadi perlu kami sampaikan, gangguan kesehatan mental yang berbahaya jika tidak diatasi ya Mbak. Ya. Di sini kalau untuk gangguan mental sendiri itu masyarakat mesti belum mengerti atau belum tahu tentang yang mengarah ke kesehatan jiwa. Dimulai dari penyakit gangguan mental. Nah, penyakit gangguan mental ini disebut juga gangguan mental atau mengacu pada berbagai kondisi, khususnya kondisi kesehatan mental, di mana memang gangguan ini dapat mempengaruhi suasana hati, demikian dan juga perilaku. Nah, ada beberapa yang menyebabkan gangguan mental. Yang pertama adalah karena genetika atau keturunan. Nah, di sini penyakit mental ini terkadang diturunkan dalam keluarga yang menunjukkan orang tersebut atau dari anggota keluarganya itu memiliki penyakit mental. Nah, ini lebih mungkin untuk mengalaminya sendiri. Kemudian yang kedua, karena infeksi juga bisa ya. Nah, infeksi tertentu ini dikaitkan dengan kerusakan otak dan perkembangan penyakit mental atau memburuknya gejalanya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga juga bisa disebabkan karena cacat atau cedera otak. Nah, cacat atau cedera pada area otak tertentu juga dikaitkan dengan beberapa penyakit mental. Kemudian yang keempat juga bisa disebabkan oleh kerusakan prenatal nih. Prenatal ini beberapa bukti memang menunjukkan bahwa gangguan perkembangan otak janin atau trauma yang terjadi pada saat lahir seperti hilangnya oksigen ke otak, ini bisa menjadi faktor munculnya kondisi tertentu seperti autisme atau gangguan spektrum ya. Kemudian yang kelima, ini juga bisa disebabkan oleh penyalahgunaan zat ya Mbak. Nah, jadi penyalahgunaan zat jangka panjang khususnya ini juga telah dikaitkan dengan kecemasan, nah, kemudian depresi dan paranoid ya. Kemudian faktor lain, faktor lain juga disebabkan bisa karena nutrisi yang buruk dan paparan racun, kemudian seperti timbal dapat berperan dalam perkembangan penyakit mental. Nah, gejala gangguan mental di sini, gejala awal dan gangguan mental ini berupa makan atau tidur terlalu sedikit atau banyak, okay. Kemudian menarik diri dari orang lain dan dari aktivitas secara umum, kemudian tidak berenergi atau hanya memiliki sedikit energi, mulai terus lemes, bisa aja orang mengatakan itu anemi, tapi ini juga bisa menjadi tanda-tanda gangguan mental. Kemudian merasa mati rasa maksud saya, atau tidak ada yang berarti di dalam hidupnya, kemudian mengalami nyeri yang tidak dapat dijelaskan, tapi dia merasa nyeri terus gitu, tapi dia tidak bisa menjelaskan nyerinya di mana. Kemudian
merasa tak berdaya atau putus asa. Padahal sebetulnya tidak ada masalah, tapi dia merasa tidak berdaya, selalu putus asa. Nah, kemudian juga merokok, minum alkohol lebih dari biasanya, atau bahkan menggunakan narkoba. Ini tanda-tanda ke sana. Kemudian merasa bingung, pelupa, berarti orang sering lupa, bisa ini ya Mbak ya. Kemudian sering marah-marah, kemudian cemas dan takut yang tidak seperti biasanya atau berlebihan intinya ya. Kemudian berteriak dan bertengkar dengan keluarga dan teman, sering-sering seperti itu. Ini juga tanda-tanda ya. Kemudian mengalami perubahan atau mood itu sering berubah-ubah gitu loh Mbak ya, yang parah sehingga menyebabkan masalah pada hubungan dengan orang lain. Mesti nek awak kancane mungkin sering bertengkar atau sering tidak cocok, ini juga bisa nggak mood lah bahasa ininya. Kemudian memiliki pemikiran dan kenangan yang persisten ya Mbak ya, intinya terus menerus dan tidak bisa dikeluarkan dari kepala, jadi diiling-iling terus bahasa Jawa nih, selalu diingat-ingat. Apa sekiranya dianggap sepele atau hal yang dianggap itu bukan merupakan suatu gangguan penyakit, maka waspada, jangan abaikan kalau merasakan gangguan mental, karena gangguan mental akan berbahaya bagi tubuh yang tentunya kalau tidak kita cegah dari awal, maka nanti akan merugikan pada masyarakat itu sendiri, bahkan pada diri sendiri bila nanti sudah terjadi gangguan jiwa yang memang itu sudah menetap. Nah, untuk itu saran saya, apabila masyarakat sudah merasakan kecemasan seperti yang saya sampaikan, termasuk sudah sulit tidur dan lain sebagainya, silahkan datang ke puskesmas, bisa berkonsultasi dengan para ahlinya. Di sana kami sudah siapkan tenaga-tenaga yang menangani tentang kesehatan jiwa.